Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama kami. Pada kesempatan kali ini kami akan melanjutkan kisah dialog manusia dengan iblis. Lanjutan monolog Cermin Iblis. Kisah ini fiksi bila ada kesamaan nama dan tempat mungkin hanya kebetulan semata. Scene 2. Identitas Harits Abdul Aziz. Nama kakek, Harits Abdul Aziz, dengan intonasi datar kakek itu menyebutkan namanya. Perkenalkan saya Rangga, Aki Harits, sahutku sambil menyodorkan tangan dan disambut hangat dengan jabat erat sambil diguncang-guncang seiring dengan tawanya yang renyah. Saya panggil Aki Harits saja ya Ki, kataku. Bebas, kenyataannya saya memang Aki kok, hahaha, jawabnya riang. Katanya tadi galau, kok ketawa mulu nih kakek, kataku dalam hati. Jawab pertanyaan saya Ki, jujur ya. Jangan bilang sulap, tebak-tabak, atau kebetulan. Aki Harits tahu nama dan asal-usul saya dari mana, kok bisa tepat dan detil, tanyaku penasaran. Tahu dari setan, jawabnya singkat dan nyeleneh. Serius Niki, masa tahu dari setan, sahutku lagi. Iya serius, tahu dari setan dalam tubuhmu itu, jawabnya tegas dengan wajah yang dipaksa serius. Mau lihat setanmu, sini jidatmu, kata Aki. Aku menyodorkan kepalaku tanpa ragu karena tidak punya rasa curiga dan prasangka apapun terhadap Aki Harits. Aki Harits mengangkat tangannya lalu mencolek pangkal hidung antara kedua mataku. "Oh, kamu bisa lihat sekarang," katanya sambil tersenyum. Aku tetap bengong menatap Aki Harits karena tetap tidak tahu apa maksudnya. Lalu Aki Harits menunjuk ke arah sudut di samping kiriku. Allahu Akbar, astagfirullah, auzubillahiminasyaitonirrojim. Aku loncat dari duduk bersila sampai berubah posisi jongkok menyender di sudut tiang sambil berteriak kaget karena ada satu sosok berpakaian hitam degen motif emas di hadapanku sedang duduk bersila sambil menundukkan kepala menghadap ke arah Aki Harits yang santai duduk menyender di sudut tiang seberang. Oi tenang gak apa-apa, duduk lagi santai, minum dulu minum, kata Aki Harits mencoba menenangkan diriku. Tanganku gemetar dan kakiku terasa lemas, susah digerakkan untuk kembali ke posisi bersila, jadi aku cuma bisa menggeser punggungku turun sampai bokongku menempel di alas tikar. Hahaha, tarik napas, ayo tarik napas, buang pelan-pelan sambil baca istighfar, kata Aki Harits, ada nada puas dan senang dia melihatku kaget dan gemeteran. Asem bener nih kakek dari tadi ngegodain gue mulu, gerutuku dalam hati. Setelah membaca istighfar dalam hati berulang-ulang sambil mengatur napas, tanganku mulai bisa dikontrol dan mencoba meraih teh tawar di atas meja pendek di hadapanku lalu meminumnya sampai airnya tinggal setengah gelas. Aku juga meraih bungkus rokok Samsu, mengambil sebatang rokok, menyalakan dan menghisapnya dalam-dalam. Setelah benar-benar tenang aku menatap lagi ke arah sosok tersebut, posisinya tetap tidak berubah, bersila dengan wajah tertunduk menghadap Aki Harits. Aki, ini siapa? Tanyaku. Namanya Yusuf, dia jin korin asli asalnya dari Pulau Jawa ini sekaligus bertugas sebagai setan di dalam tubuh kamu. Jawab Aki Harits santai tanpa rasa ragu. Dia jin muda, umurnya baru sekitar 300 tahun, lanjut Aki Harits. Dia benar setan dalam tubuh saya Ki. Tanyaku lagi. Iya benar, jawabnya. Setan wujudnya begini Ki. Tanyaku lagi. Kalau dia tunjukkan wujud aslinya, kamu bukan kaget seperti tadi, tapi kabur loncat nyemplung ke lembah itu, hahaha. Jawabnya sambil tertawa terpingkal-pingkal. Asem, sial kena lagi gue, gerutuku dalam hati. Aki, coba jelasin, ini maksudnya gimana? Saya benar-benar bingung, tanyaku dengan wajah bodoh berharap mendapat penjelasan dari Aki Harits. Sebentar, kamu masih butuh Yusuf ga? Mau tanya sesuatu ga sama dia? Potong Aki Harits. Aku cuma bisa menggelengkan kepala pelan, rasanya otakku belum kumpul semua setelah kaget tadi, boro-boro bikin pertanyaan. Oke, Yusuf, kamu pergi dulu aku mau ngobrol berdua sama Angga, kata Aki Harits kepada Yusuf sang jin korin yang bertugas sebagai setan dalam tubuhku. Garis bawah 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 garis bawah
Qorin adalah jin yang ditugasi untuk mendampingi setiap manusia dengan tugas menggoda dan menyesatkannya. Karena itu, Qorin termasuk setan dari kalangan jin. Syekh Ibnu Utsaimin ditanya, apa itu Qorin? Beliau menjawab, Qorin adalah setan yang ditugasi untuk menyesatkan manusia dengan izin Allah. Dia bertugas memerintahkan kemungkaran dan mencegah yang ma'ruf. Sebagaimana yang Allah firmankan. Setan menjanjikan kefakiran untuk kalian dan memerintahkan kemungkaran. Sementara Allah menjanjikan ampunan dan karunia darinya. Allah Maha Luas lagi Maha Mengetahui. PS. Al-Baqarah 268. Akan tetapi, jika Allah memberikan karunia kepada hambanya berupa hati yang baik, jujur, selalu tunduk kepada Allah, lebih menginginkan akhirat dan tidak mementingkan dunia, maka Allah akan menolongnya agar tidak terpengaruh gangguan jin ini, sehingga dia tidak mampu menyesatkannya. Majmu, Fatawa, 17/427. Dalil adanya jin Qorin. Di antara dalil yang menunjukkan adanya Qorin. A. Firman Allah yang menyertai manusia berkata, ya Tuhan kami, aku tidak menyesatkannya tetapi dialah yang berada dalam kesesatan yang jauh. QS. Qaf 27. Dalam tafsir Ibn Katsir dinyatakan bahwasanya Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Mujahid, Qatadah dan beberapa ulama lainnya mengatakan, yang menyertai manusia adalah setan yang ditugasi untuk menyertai manusia. Tafsir Ibnu Katsir 7/403. B. Hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap orang di antara kalian telah diutus untuknya seorang Qorin pendamping, dari golongan jin. Para sahabat bertanya, termasuk Anda, wahai Rasulullah? Beliau menjawab, termasuk saya, hanya saja Allah membantuku untuk menundukkannya, sehingga dia masuk Islam. Karena itu, dia tidak memerintahkan kepadaku kecuali yang baik. Hari, Muslim. Tugas jin Qorin. Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap orang di antara kalian telah diutus untuknya seorang Qorin pendamping, dari golongan jin. Muslim. Garis bawah 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 garis bawah. Dalam posisi bersila dan wajah tetap tertegun, Yusuf mengaturkan sembah kepada Aki Haris. Bilang begitu saja. Aku cuma bisa terbengong-bengong melihat kejadian tadi dan memutar-putarkan kepalaku ke semua arah mencari kemana Yusuf pergi. Dan aku baru sadar kalau suasana di sekitar saung berubah. Suasana tetap gelap karena malam semakin larut, tapi di kejauhan terlihat banyak sekali sosok-sosok makhluk mondar-mandir, berkerumun, ramai seperti di pasar. Kok jadi rame Ki? Perasaan dari tadi sepi, paling ada motor lewat sekali-sekali, tanyaku. Oh iya, sini jidat kamu, perintah Aki sambil mengangkat tangannya. Sekali lagi aku menurut menyodorkan kepalaku ke arah Aki Harits, dan sekali lagi dia menyentuh pangkal hidung antara mataku dengan telunjuknya. Kemudian Aki Harits kembali menyalakan rokok dan menyeruput kopi dengan nikmatnya, lalu dia mulai berbicara. Jadi tadi Aki membuka tabir penglihatan Angga ke dunia jin, makanya Angga bisa lihat Yusuf dan kerumunan jin di sana. Garis bawah 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 pukul 7.27. Hai anak Adam, janganlah sekali-kali kamu dapat ditipu oleh syaitan sebagaimana ia telah mengeluarkan kedua ibu bapamu dari surga. Ia menanggalkan dari keduanya pakaiannya untuk memperlihatkan kepada keduanya auratnya. Sesungguhnya ia dan pengikut-pengikutnya melihat kamu dan suatu tempat yang kamu tidak bisa melihat mereka. Sesungguhnya kami telah menjadikan syaitan-syaitan itu pemimpin-pemimpin bagi orang-orang yang tidak beriman.
Garis bawah 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 garis bawah. Aki ini sakti juga ya. Ilmunya tinggi, belajar di mana Ki? Tanyaku kagum. Hahaha, belajarnya puluhan ribu tahun, gak bisa online dan gak ada di Google, jawab Aki Harits bercanda lagi. Ki, kok Aki bisa panggil Yusuf dan nyuruh pergi gitu aja, terus itu setan bisa duduk diem kayak disetrap, anak sekolah aja susah disuruh diem. Tanyaku heran. Ya, mungkin dia hormat atau takut sama Aki, jawabnya misterius. Kok setan namanya Yusuf Ki? Seperti nama orang Islam aja, bukannya setan itu kafir? Tanyaku lagi. Pertanyaan bagus, iya betul dia jin muslim tapi ditugaskan sebagai setan, sebaik-baiknya jin muslim, setaat-taatnya jin muslim kalau ditugaskan sebagai korin ya harus melakukan tugas utamanya sebaik-baiknya. Tugas utama korin ya sebagai setan yang menggoda manusia untuk berbuat maksiat. Kalau manusianya imannya kuat, akhlaknya baik, Islamnya taat, jin korinnya akhirnya jadi baik juga, jadi taat beribadah juga, sulit bagi dia menggoda manusia yang begitu. Yusuf itu sudah menjadi korin kamu, jangan bangga dulu ya bisa bikin setan jadi muslim, hahaha, kata Aki Harits. Hahaha, baru saya mau ngomong gitu Ki. Sial nih kakek tahu aja pikiran orang. Yusuf itu dulu murid jin korinnya kakek kamu, Maulana Yusuf Ibrahim, cerita Aki Harits. Yusuf kecil dulu suka ikut pengajian kakek kamu, belajar ilmu agama, dan dibimbing jin korin kakek kamu, karena dia hormat dan berbakti kepada kakek kamu makanya namanya dia ganti seperti nama kakek kamu, Yusuf Ibrahim, lanjutnya. Kebetulan dia sekarang ditugaskan jadi jin korin kamu, katanya lagi. Kamu pernah punya pengalaman, suatu hari ketemu sama orang dan orang itu langsung tahu siapa moyang kamu kan? Selain Aki, tanya Aki Harits. Dia pernah Ki, itu saya bingung dari mana dia tahu, jawabku. Ya itu, kebetulan dia diberikan ilmu untuk melihat alam gaib, dia melihat dan tahu dari korin kamu, katanya. Tapi Yusuf tetap akan menggoda dan menyesatkan saya Ki, tanyaku penasaran. Ya itu tugasnya, atas izin dan perintah Allah, kata Aki Harits. Kata-kata terakhir Aki Harits ini membuat tanda tanya besar dalam kepalaku yang mulai panas di udara yang dingin ini. Aku menyeruput kopi lagi, menyalakan sisa satu batang rokok milk dan menyomot singkong rebus di meja. Dan terus berpikir pertanyaan apa lagi yang aku harus ajukan ke Aki Harits. Kalau jin kafir jadi korin gimana Ki? Tanyaku receh. Jin korin kafir ya jauh lebih banyak, tugasnya sama, menggoda manusia untuk berbuat maksiat dan kejahatan. Katanya. Jadi jin, setan, jin korin itu statusnya gimana sih Ki? Tanyaku. Jin itu makhluk bangsa jin juga terdiri dari berbagai suku bangsa dan etnis sama seperti manusia, jin dari Jawa ini beda suku bangsanya dengan jin dari Amerika sana secara fisik, bahasa, sosial dan budaya, katanya. Kalau jin korin itu sudah pasti bertugas sebagai setan. Tapi setan itu belum tentu jin korin, ada jin yang bukan korin tapi akhlaknya buruk, jahat, menggoda manusia secara fisik, memberikan materi, kuasa, kekuatan dan lain-lain itu juga setan, bahkan manusia itu sendiri pada dasarnya ada yang bersifat setan tanpa perlu digoda setan lagi, contoh gampangnya, tiap bulan Ramadan setan-setan dibelenggu tapi tetap saja manusia ada yang berbuat maksiat dan kejahatan, kata Aki Harits mencoba menjelaskan. Seperti gak puasa ngaku puasa, di rumah puasa tapi di luar rumah mampir ke warteg, puasa-puasa tapi ngomongin orang, itu contoh-contoh kalau manusianya itu sendiri memang sifatnya sudah setan, wong jin korin dalam dirinya lagi cuti semua, kata Aki Harits lagi. Iya juga ya Ki, kataku sambil ngangguk-ngangguk dan menyomot gehu yang sudah dingin seperti dari kulkas. Ngomong-ngomong Aki tahu banyak dan detil gitu tahu dari mana Ki? Tanyaku. Aki Harits terdiam sambil menyeruput kopi dan menyalakan rokok lalu menghisapnya dalam-dalam dan menghembuskan asapnya pelan-pelan. Sepertinya ada pikiran atau pertimbangan berat yang harus dia putuskan. Ya karena Aki ini rajanya setan, Aki ini iblis, jawabnya lirih. Bersambung.